funky dan Oke, akhirnya kita kembali membuat video panjang ya mengenai Alien Romulus lagi setelah akhirnya rilis versi HD-nya. Dan seperti yang gue waktu itu pernah bilang di video-video sebelumnya, gue akan menunggu versi HD dulu baru gue bisa menganalisa dan membahas lebih dalam. Alasannya ya jelas karena ada subtitle. Dan juga untuk audio pun juga lebih jelas. Ya, sebenarnya subtitle itu nggak jadi acuan sih sebenarnya, soalnya gue bisa bahasa Inggris. Cuman untuk Alien Romulus gue tetap butuh subtitle karena beberapa istilah ilmiah yang ada di sini itu sangat sulit ya untuk dipahami oleh kita-kita yang pada umumnya. Jadi memang mesti ada bahasa khusus yang lebih saintis ya. Maka dari itu gue menunggu sampai versi HD-nya rilis. Nah, sekarang sudah rilis. Bahan pertama yang akan gue bahas langsung saja di sini adalah deleted scene dari Alien Romulus. Ya, jujur aja gue nggak nyangka kalau deleted scene-nya itu cuma satu. Apa baru dirilis satu? Gue juga nggak tahu. Mudah-mudahan cuma dirilis satu. Dan kalau memang cuma dirilis satu, menurut gue ini bukan deleted scene karena scene ini ada. Cuma bedanya berbeda versi aja. Ini lebih ke alternate scene. Nah, alternate scene di sini itu adalah kematian Bjorn yang kalau sebenarnya sama sih kematiannya, itu kena acid blood ya dari Scorched Xenomorph. Cuma bedanya kalau untuk versi teatrikal itu lebih dramatis. Kalau versi yang deleted scene ini menurut gue rada-rada klasik dan menurut gue malah nggak make sense sih. Cuma nggak apa-apa, kita akan bahas aja. Klipnya harusnya bisa gue tampilkan karena ini nggak akan terlalu copyright ya. Cuman untuk klip yang dari film HD-nya gue harus lebih berhati-hati. Oke, jadi untuk scene yang dihapus atau scene yang diganti itu adalah ketika Bjorn selesai menyetrum si Chrysalis dari Scorched Xenomorph. Nah, dari situ kalau di versi teatrikal, si Bjorn ini langsung diajak pergi oleh Kay. Lebih tepatnya bukan diajak pergi. Si Kay ini langsung pergi menuju pintu ya untuk menyampaikan ke Tyler. Nah, sedangkan Bjorn itu dia nge-stay di depan Chrysalis dari si Scorched Xenomorph dan kebingungan karena tiba-tiba ada sesuatu yang muncul dari lubang yang bentuknya itu sangat familiar di mata. Ya, kira-kira bentuk Chrysalis ini memang sangat-sangat familiar sekali ya. Ini mudah-mudahan gak kena strike nih YouTube nih ya. Coming, ini bentuknya mirip banget kayak Pepe masalahnya. Oke, jadi kita fokus. Gue sambil lihat visualnya gak enak banget ini. Oke, fokus ya. Jadi jadi tiba-tiba ada ekor yang keluar dari itu. Aduh, goblok. Masalahnya bener lagi. Masalahnya kalau kalian lihat versi teatrikal itu kan lebih jelas ya. Tiba-tiba ada ekor nyangkut keluar gitu kan. Gak lucu gitu. Dan itu langsung menyerang mata Bjorn. Lebih ke hidung dan juga mata ya. Yang mengakibatkan Bjorn jatuh. Dan ada darah dari si Scorched Xenomorph yang tiba-tiba jatuh ya, menetes ke atas tubuh Bjorn, mulai dari tangan sampai ke dada. Nah, yang krusial itu memang ke bagian dada. Tiba-tiba bagian dada Bjorn itu malah meledak gitu tiba-tiba karena ya it's acid blood. Nah, sedangkan di versi deleted scene ini menurut gue rada gimana ya, jujur menurut gue ini bagus banget mereka berhasil mengganti scene ini karena ini meh banget. Gue bakal langsung ngomong jujur aja walaupun gue suka sama film ini. Cuman deleted scene ini meh. Kalau misalkan dijadiin versi teatrikal, gue lebih suka versi teatrikal kemana-mana. Dan jujur selera Fede Alvarez kali ini memang sangat-sangat tepat, sangat-sangat bagus. Dia gak blunder kayak sutradara-sutradara lain yang tiba-tiba menghapus scene yang bagus atau scene yang penting. Fede Alvarez benar-benar luar biasa menurut gue ya, karena kan dia orang operasional juga ya. Jadi lebih paham lah kalau soal beginian. Jadi kalau di sini ini ketika Bjorn itu selesai menyetrum Scorched Xenomorph, menyetrum Chrysalis-nya, dia langsung pergi bersama Kay. Gue nggak tahu itu ke mana, ke loading dock mungkin. Dan tiba-tiba dia ditusuk dari belakang, ya. Walaupun di sini VFX-nya masih belum kelar, gue tidak akan mengomentari VFX-nya. Gue tidak akan mengomentari visualnya karena gue udah tahu lah kira-kira final produknya bakal seperti apa. Tapi yang jadi masalah ini sangat-sangat ambigu dan oke, memang scene ini akhirnya dipakai
beberapa kali setelahnya, yaitu scene Xenomorph itu menangkap Kay dan juga scene menangkap si Tyler. Ya, memang dipakai beberapa kali akhirnya. Cuman untuk menggambarkan karakteristik dari Skor Xenomorph itu tidak begini caranya. Posisinya itu si Skor Xenomorph ini masih di dalam cocoon atau di dalam crystallize-nya. Jadi nggak logis ketika ada ekor keluar bisa nusuk dan bisa narik dan beneran naruh tepat di bawah cocoon-nya supaya si Bjorn ini bisa dibunuh pakai acid blood. Menurut gue nggak logis, dan posisinya Bjorn ini mati dalam tidur. Ini yang mungkin menurut gue keputusan sutradara tepat untuk mengganti scene-nya, karena jujur ini nggak logis dari segi manapun. Iya, memang ini franchise Alien, tidak ada yang logis di sini, tapi at least di scene yang kita dapat di versi teatrikal itu lebih dramatis, lebih menegangkan, dan juga lebih realistis. Ketika mata lu atau hidung lu itu keterluka tiba-tiba ya, dan lu jatuh ke tanah, lu nggak akan bisa langsung berdiri karena kepala lu pasti bakal pusing dan bakal memikirkan banyak kemungkinan. Terus tiba-tiba lu kejatuhan sama cairan asam ya, itu otomatis bakal panik sepanik-paniknya. Nah, makanya scene Bjorn mati di Alien Romulus menurut gue itu memang cukup lemah. Tapi nggak akhirnya menjadi lebih baik ketika ada deleted scene seperti ini gitu loh. Ya, karena sekali lagi ini nggak logis aja gitu loh. Tiba-tiba Xenomorph bisa bertindak sepintar itu walaupun masih di dalam crystallize atau masih di dalam cocoon, ya it doesn't make sense aja gitu loh. Ya, gue tahu dia adalah perfect organism, cuman perfectnya kan ketika keluar dari crystallize atau keluar dari cocoon, Pak. Ya itu sama kayak Big Chap. Kalau lu mau ngomong kan dia perfect organism, harusnya kan bisa perfect mau dalam bentuk apapun. No. Dalam bentuk parasitoid atau facehugger ya, itu bentuknya beneran animalistik. Bentuk chest burster juga. Nah, bentuk crystallize itu dia lebih kayak serangga, lebih kayak kepompong, jadi dia diam aja ya. Terbukti dari Big Chap pun dia diam aja ketika ditangkap dan diteliti ya. Jadi untuk perfect organism itu hanya berlaku ke versi adult atau memang versi yang memang sudah sempurna aja bentuknya. Selagi dia dalam masih bentuk parasitoid itu tidak bisa dihitung sebagai perfect organism, tapi dia akan menjadi perfect organism. Ya, jawabannya betul. Kira-kira seperti itu. Nah, itu aja sih yang mau gue bahas untuk kali ini ya, untuk pembukaan video panjangnya. Jadi memang nggak terlalu detail sampai ke dalam banget. Kita masih sebatas deleted scene. Masih banyak beberapa yang bakal gue bahas, dan itu bakal lebih saintis. Gue butuh waktu untuk menontonnya lagi. Ini gue dalam proses menonton yang kedua kali ya. Jadi video ini upload mungkin gue udah nonton 2 kali bahkan sampai 3 kali. Proses recording ini gue baru nonton sekali, dan yang kedua kali itu gue baru sampai setengah. Sengaja gue kasih gap gitu supaya bisa lebih mendalami ke kedalaman ceritanya, karena banyak banget easter egg yang akhirnya ketinggalan setelah gue nonton dari bioskop dan pulang lalu membahas dengan banyak video. Setelah versi SD-nya rilis itu memang banyak banget yang terlewat. Oke, kalau begitu segini dulu untuk video kali ini, and see you guys on the next video.